Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan illa yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, subuh menjelang pagi ini kita berkumpul di kedai ini, tentunya mengikuti program yang ditunggu-tunggu, program Tanya Jawab Ayub, Tanya Jawab seputar Islam bersama gurunda kita Al-Ustadz Abu Yusuf Ubaidillah Hafizahullah Ta'ala. Untuk itu kami ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban minkum pada ikhwah sekalian yang ada di sini, serta kepada para pendengar yang berada di rumah. Untuk itu program ini merupakan Tanya Jawab seputar Islam. Kami sampaikan kepada para ikhwah yang ingin bertanya, bisa langsung mengangkat tangan, maupun teman-teman semua atau saudara-saudara semua yang berada di rumah, bisa langsung memberikan pertanyaan pada akun sosial media kami di Al-Hikmah Palu, tentunya berada di YouTube, Facebook, maupun Telegram. Nanti sisa memberikan pertanyaan di kolom komentar. Ataupun yang menyimpan nomor WhatsApp saya, bisa langsung menghubungi saya via WhatsApp untuk memberikan pertanyaan. Insya Allah juga program ini akan berakhir pada pukul 7 waktu Indonesia bagian tengah. Untuk itu kami sampaikan kepada ikhwah, jangan malu-malu, berikan pertanyaan terbaik antum. Berhubung juga Ramadan sudah mulai dekat, bisa bertanya mengenai Ramadan, tafadhol. Dan juga untuk mempersingkat waktu, kepada ikhwah yang berada di sini, kami persilakan untuk bertanya. Ya, tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Ini mau tanya tentang warisan tanah. Dari 6 bersaudara, 5 yang setuju dijual. 1 tidak mau dijual dia, tapi dia minta bagiannya dari tanah tersebut. Seumpamanya luas tanah itu 1000 meter persegi. Dia minta jatahnya 250 meter isinya. Bagaimana? Anak berapa? 6. 5 setuju dijual, yang 1 dia tidak setuju. Laki-laki semua atau perempuan? Perempuan 2, laki-laki 4. Yang kakak tertua dia tidak setuju. Kalau bagiannya dia tidak mau jual. Begitu. Bagaimana hukumnya itu, Ustaz? Jadi begini dulu, Pak. Itu harta warisan kalau bisa dibagi hartanya itu sebelum dinilai, itu dulu saja dibagi. Itu dulu dipecah, Pak. Jadi kalau 1000 meter tadi itu bisa dibagi-bagi, itu dulu dibagi. Baru nanti dapat jatahnya kakak itu sudah, di mana jatahnya, itu dulu dipecah, Pak. Dipecahkan saja dulu, baru jual. Kan kalau tidak bisa dibagi, baru dinilai. Misalnya ada 1 rumah diwarisi oleh 6 orang. Kan rumah tidak bisa dibagi. Tapi kalau rumah besar juga bisa ya. Rumah 1000 meter ya. Iya. Kalau rumah misalnya tidak bisa dibagi, yang tidak bisa dibagi itu baru dinilai. Dinilai, dijual. Baru dibagi hasilnya. Kalau yang bisa dibagi, dibagi. Cocok kakak. Supaya daripada dipersulit. Lebih baik sertifikatnya saja dulu dipecah. Baru kita jual. Iya. Keluarkan dulu bagiannya kakak. Baru dijual. Tapi bagi dulu di yang 1000 meter tadi. Karena dia bisa dipecah. Begitu. Wallahualam. Ya, untuk ikhwah lain. Kalau malu-malu saya bertanya nih. Ya. Ini Ustaz, saya pernah dengar hadis salah satu yang mendapatkan syafaat di padang mahsyar nanti pemuda yang hatinya terpaut pada masjid, Ustaz. Betul ya?
Itu Jadi- bukan syafaat, dinaungi. Oh, dinaungi. Afwan, Ustaz. Dinaungi. Dinaungi. Jadi ada 7 golongan nanti yang di bawah naungan Allah, yang tidak ada naungan pada hari itu kecuali naungannya. Di antara yang disebutkan 7 itu adalah syabun yang mu'allaqun qalbuhu bil masajid. Anak muda yang terpaut, terikat hatinya dengan masjid. Itu diantaranya. Jadi bukan syafaat, tapi itu sudah tanda kebaikan. Karena tidak dinaungi kecuali orang baik. Wallahualam. Nah, Ustaz, jazakallahu khair. Yang ingin saya tanyakan, Ustaz, dalam pandangan syariat, pemuda dalam Islam itu umur berapa, Ustaz? Apakah kita yang 30-an ini masih terhitung pemuda? Dia. Terus, apa nih, Ustaz? Yang kedua lagi, Ustaz, hatinya terpaut ke masjid itu, apakah dia pemuda yang menjaga sholat 5 waktu di masjid, ataukah terhitung juga pemuda yang rajin menuntut ilmu di masjid, Ustaz? Baik. Ustaz. Untuk yang pertama, anak muda itu kan sebenarnya akhirnya saja yang diperselisihkan. Iya, ada yang mengatakan kalau awalnya anak muda itu dari balik. Itu dibilang anak muda. Karena usia syab itu dari balik. Sampai umur berapa? 40 tahun ada yang berpendapat begitu. Karena setelah 40 tahun disebut dengan usia kuhulah. Iya. Setelahnya. Kalau naik lagi sudah uban, syaibah. Iya, syaibah. Jadi ini yang paling rendah dari umur anak muda 40. Dan ada ulama yang berpendapat 42. 42 tahun itu masih masuk di golongan anak muda. Masih golongan anak muda. Iya. Tapi yang kalau mau paling hati-hati yang mengatakan sampai 40 tahun. Karena usia anak muda itu usia kuat. Usia kuat itu adalah dari balik hingga 40. Kalau sudah lewat 40 itu sudah turun. Sudah mulai turun. Iya. Itu disebut dengan usia anak muda. Wallahualam. Kemudian yang kedua tadi disebutkan di hadis bukan sholat. Dia terpaut hatinya dengan masjid. Artinya selalu ingin ke masjid. Apakah sholat atau belajar, pokoknya terikat, terpaut hatinya dengan apa? Masjid. Ya dia keluar, kerja misalnya, dunia, tapi selalu merindukan adzan, merindukan untuk datang ke masjid. Namanya terpaut, terikat hatinya di masjid. Tidak disebutkan sholat. Tidak disebutkan sholat. Walaupun bukan sholat, tapi dia ke masjid, itu sudah masuk di dalamnya. Wallahualam. Ustaz, jazakallahu khair. Ya, tafadhal Ami. Bismillah. Ustaz, dalam kondisi apa mufarakah itu bisa wajib dilakukan dalam sholat berjamaah? Apakah gerakan yang kita lakukan itu bisa mengikuti imam dan jemaah lainnya untuk menghindari perselisihan? Kemudian apakah sholat yang kita lakukan itu sudah terhitung sholat berjamaah? Baik. Disebutkan oleh para ulama kita bahwa pertama hadis Nabi dulu. Sebelum yang disebutkan oleh para ulama supaya lebih bagus. Jadi ada hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seingat kami itu riwayat Bukhari, Muslim, tapi saya pastikan dulu supaya kita lebih jelas. Iya. Dari hadis tadi supaya kita tahu nanti mana dulu yang diikuti, iya, dari imam, kemudian setelah itu kita dianggap mukhalafah itu yang bagaimana? Yang bagaimana? Betul, Pak. Ini hadis Bukhari Muslim dari sahabat Aisyah, istri Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Ummul Mukminin. Di lafaz, kita kenal lafaz awalnya ini.
Kita kenal lafaz awalnya. Innama ju'ilal imam liutamma bih. Imam itu dijadikan supaya diikuti. Di hadits itu ada lanjutannya. Inilah di sini yang nanti dijadikan yang diikuti dari imam itu apa? Imam itu dijadikan untuk diikuti. Fa idza raka'a farka'u. Ini dia. Kalau dia ruku maka rukulah. Wa idza rafa'a farfa'u. Kalau dia angkat kepalanya, maka angkatlah. Ya, maka angkatlah. Ini yang disebutkan. Berarti dilihat dari hadits ini, yang diikuti itu naik turun. Ruku-ruku, bangkit dari ruku, bangkit. Sujud-sujud, bangkit dari sujud, bangkit lagi. Sujud lagi, sujud, bangkit lagi, bangkit. Berdiri, berdiri. Iya. Seperti itu. Kalau berdiri, berdiri, duduk, duduk. Lanjutan hadis, wa idza shalla jalisan fasallu julusan. Jika dia salat duduk, maka salatlah kalian dalam keadaan duduk. Salatlah kalian dalam keadaan duduk. Itu menunjukkan kalau dia turun, kita juga turun. Iya. Kalau dia turun sujud, kita juga turun sujud. Di riwayat Aisyah tadi, tidak ada kata sujud. Hanya menukil ruku. Sama duduk. Di hadits Abu Hurairah, ada penyebutan itu. Dan ada tambahannya. Kata Nabi, innama ju'ilal imam liutamma bih. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Fala takhtalifu alaih. Jangan kalian menyelisihinya. Tapi dalam hal apa? Baca lagi lanjutannya. Ini supaya kita paham nanti yang diikuti. Fa idza raka'a farka'u. Kalau dia ruku maka rukulah. Wa idza qala sami Allahu liman hamida, ada tambahan ini. Kalau dia berkata sami Allahu liman hamida, faqulu rabbana lakal hamd. Wa idza sajada fasjudu, ada kata sujud. Dan ada tambahan kalau dia berkata sami Allahu liman hamidah, kita bilang rabbana lakal hamd. Wa idza sajada fasjudu. Kalau dia duduk, ya, maka duduklah. Iya. Kalau dia sujud, maka disujudlah. Kalau ini dari Abu Hurairah. Iya. Dari Abu Hurairah lagi, ini semua Bukhari Muslim, Pak. Ini kita kumpulkan periwayatan supaya kita paham mana yang diikuti. Sama di Abu Hurairah lagi, fa idza kabbara fakabbiru. Ada tambahan ini. Jadi ini Pak riwayat berbeda-beda. Menukilkan yang kita ikuti imam. Di sini ada tambahan lagi. Fa idza kabbara fakabbiru. Kalau dia bertakbir, bertakbir. Ada tambahan itu. Wa idza raka'a farka'u, kalau dia ruku maka rukulah. Wa idza qala sami Allahu liman hamida faqulu rabbana walakal hamd. Wa idza sajada fasjudu. Fasjudu. Iya. Kita melihat hadits ini, maka kita membaca komentarnya para ulama kita. Ketika kita mengumpulkan itu riwayat-riwayat tadi, itu yang diikuti imam itu adalah dalam perkara-perkara yang wajib. Takbir. Iya. Bacaannya enggak ada dibilang kalau dia baca Al-Fatihah, kalau dia baca ini baca juga ini, enggak ada. Baca ruku enggak. Karena baca ruku kita boleh beda. Karena itu perkara yang tidak nampak. Dan menurut jumhur tidak wajib. Boleh imam baca Rabbana Subhana Rabbil Azim yang paling sering ya. Orang banyak baca. Anggaplah imam baca itu. Boleh kita baca yang lain. Subuhun Quddus Rabbul Malaikati Waruh misalnya. Boleh. Karena yang diikuti imam itu perkara yang wajib, terus perkara yang dohir.
perkara yang nampak, bukan perkara yang sunnah. Jadi kalau kita menyelisih imam dalam hal yang sunnah, tidak apa-apa. Contoh hal yang sunnah dari awal, angkat tangan. Imam angkat tangan, kita tidak angkat tangan, tidak apa-apa. Kan itu perkara yang sunnah. Imam angkat setelinga, kita angkat sebahu, tidak apa-apa. Kan itu perkara yang sunnah. Begitu. Iya. Imam meletakkan kanan di atas kiri, dia di atas ini, punggung tangan. Kita meletakkan di atas lengan ini, tidak apa-apa, kan sunnah. Begitu, Pak. Jadi perkara, para ulama kita menjelaskan perkara yang wajib diikuti imam itu perkara yang dohir lagi wajib. Yang nampak, Pak, lagi wajib. Bukan perkara-perkara yang sunnah. Nah, makanya kadang sebagian orang berdalil dengan inna maju ilal imam li'utamma bih untuk kunut di belakang imam yang kunut. Tidak, itu kunut. Orang yang berpendapat kunut, dia berpendapat sunnah. Bukan berpendapat wajib. Orang yang berpendapat itu sunnah. Tidak wajib kunut menurut yang berpendapat. Jadi kalau kita tidak ikuti, tidak ada masalah. Tidak masuk dalam hadis. Jadi salah pendalilan. Kalau mau berdalil, sempurnakan hadisnya supaya kita tahu yang diikuti dari imam itu apa. Begitu, Pak. Supaya karena pendalilan itu adalah akan lengkap kalau kita melihat hadis secara utuh. Sama dengan orang di sana yang lucu ya, bilang balighu anni walau ayat. Sampaikan dariku walaupun seayat. Kan itu terus, berarti kita harus berdakwah. Harus kita kuruj. Karena harus kita sampaikan walaupun seayat. Tidak harus kita berilmu banyak. Satu ayat, tidak apa-apa. Ya masalahnya lanjutkan hadisnya. Kan ini hadis mutawatir. Ini hadis mutawatir. Datang dari banyak sahabat. Ada lanjutannya. Di situ ada man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atasku dengan sengaja, maka hendaklah dia siapkan tempatnya di neraka. Berarti yang harus sampaikan yang jelas. Yang kita tahu ini sahih, tidak sahih. Yang sampai cuma semangat awal. Tapi akhirnya tidak dibaca. Begitu Pak. Sama dengan ini. Sama semua ini. Harus kita baca lengkap hadis supaya kita bagus. Wallahu a'lam. Iya, silakan Pak. Izin bertanya Ustadz. Ini berkaitan dengan pertanyaan saya kemarin soal pembatal Islam. Salah satunya adalah beribadah menggunakan perantara manusia. Nah, kasusnya kalau kita bermakmum pada imam yang melaksanakan ibadah seperti tersebut, apakah kita harus mengulangi sholat kita? Kalau sudah kita lakukan, tidak perlu diulangi. Tidak perlu kita diulangi. Karena sholat kita sah. Dia yang tidak. Nah, imam ini kasusnya, dia bukan imam tetap. Nah, di masjid ini kan ada imam tetap tapi tidak hadir. Ketika tidak hadir, biasanya dia langsung maju untuk menggantikan. Nah, ketika saya tahu ini bahwa Islamnya batal ya, karena apakah ketika kemudian dia menjadi imam saya harus bermakmum atau saya harus keluar dari? Tidak perlu, kalau sudah di situ jangan, karena kita sholat kita sah. Oh begitu. Iya, nanti ada fitnah lagi. Kenapa ini? Nah, iya, karena sholat kita sah di belakangnya Pak. Dia yang tidak sah. Ada kesalahannya atas dia. Adapun pahalanya tetap kita dapat. Ada teman juga yang saat bermakmum dia langsung keluar gitu. Nah, kita jadi ragu-ragu ini kita keluar atau iya, kita bertahan gitu. Kalau memang kita melihat kita keluar tidak ada masalah, keluar. Apalagi kalau kita bisa dapat di jamaah di lain. Itu masalahnya, masjidnya jauh. Itu dia. Lebih baik di situ. Karena kan kita menggugurkan kewajiban jamaahnya Pak. Tetap di situ. Iya. Wallahu a'lam. Yang satu lagi Ustaz, berkaitan dengan salat isyraq. Apakah ini hadisnya sahih? Diperselisihkan Pak. Kalau Syekh Mukbil dhaifkan. Tapi Syekh Albani karena beliau teliti, beliau naikkan ke derajat hasan.
Jadi boleh diamalkan ya. Boleh diamalkan. Karena Syekh Albani beliau meneliti juga. Iya, setelah beliau teliti, hadisnya itu sanadnya hasan. Belum naikkan derajatnya. Hasan itu pas sahih, bisa diamalkan. Bisa diamalkan. Karena kan hadis itu apa? Ada sahih, ada hasan, ada dhaif, ada maudhu. Sahih diamalkan, hasan diamalkan. Dhaif ini yang dibuang, maudhu apalagi ditinggalkan. Maudhu palsu. Saya lanjutkan. Yang iserta yang dilanjutkan. Setara umroh dan haji secara sempurna ya pahalanya. Itu Iya, itu yang hadisnya. Iya. Kalau saya mukbil sahih dhaif kan. Terima kasih Ustaz. Baiklah untuk Ikhwan. Ya, Barokallah. Bismillah. Ustaz, tentang husnul khuluq Ustaz. Kan ada dalil yang mengatakan bahwa orang yang memiliki sifat husnul khuluq itu dia tempatnya nanti di surga itu dekat dengan Nabi. Bagaimana, apakah di zaman sekarang ini kita masih bisa dapatkan itu Ustaz? Karena kalau dilihat kita ini jauh dari sahabat Nabi, tabi'in yang mungkin mereka yang pasti mereka lebih memiliki husnul khuluq. Enggak, itu hadis kan berlaku sampai hari kiamat. Iya. Berlaku sampai hari kiamat. Makanya dalam Islam itu kalau masalah keutamaan itu sifat. Artinya, kapan orang bersifat dengan sifat yang disebutkan di hadis, maka dia masuk di situ. Masuk di situ. Jangan sampai kita bilang, sudah penuh dengan sahabat. Nah, surga luas. Surga luas. Nah, makanya ketika Nabi SAW menyebutkan orang masuk surga tanpa adab, tanpa hisab, yang disebutkan bukan orang, tapi ciri. Kan Nabi waktu itu menyebutkan bahwa di antara umatku ada yang masuk surga tanpa adab dan hisab. Sahabat kan diskusikan. Siapa mereka ini? Karena Nabi setelah sampaikan belum keluar. Belum tinggalkan majelis. Mereka diskusikan itu. Siapa mereka itu? Ada yang mengatakan mungkin mereka anak-anak kita yang lahir tidak syirik. Macam-macam dia mereka sebutkan. Maka keluar Nabi SAW menyampaikan ciri, bukan orang. Karena syariat kan sampai kiamat. Iya, humul ladzina la yastarkun wa la yatatayyarun wa la yaktawun wa ala rabbihim yatawakkalun. Kan ciri. Mereka orang yang tidak minta diruqyah, mereka orang yang tidak bertatayur, mereka adalah orang yang tidak berobat dengan besi panas, dan mereka hanya bertawakal kepada Rabb-nya. Ini kan ciri. Sama dengan itu. Kalau disebutkan ciri, berarti kalau kita bersifat dan berciri dengan ciri itu masuk dalamnya. Masuk dalam, kan umum syariat itu. Umum syariat. Iya, Allah alam. Baiklah, saya ke pertanyaan online. Bismillah, afwan Ustadz, apa yang harus dilakukan makmum jika imam sudah ruku sementara bacaan Al-Fatihah kita masih tersisa 1 atau 3 ayat terakhir? Apakah kita tetap menyelesaikan bacaan Al-Fatihah kita sementara imam sudah ruku? Bahkan imam sudah bangkit dari ruku, baru kita ruku. Tapi kita masih mendapati imam berdiri sebelum sujud. Jadi saat sujud masih mengikuti imam. Baik. Disebutkan dalam masalah menyelesaikan bacaan sebelum setelah imam sudah pindah gerakan, itu diantara para ulama kita mengatakan langsung saja ruku. Tidak perlu diselesaikan. Tinggal nanti ganti 1 rakaat. Kan Al-Fatihah belum selesai. Karena haditsnya tadi, idza raka'a farka'u. Yang kita baca tadi, imam dijadikan supaya diikuti. Itu dalilnya. Kalau dia ruku, maka rukulah segera. Rukulah segera. Itu
Arahan pertama untuk hadits itu. Arahan yang kedua, jika memang bisa dapat imam nanti sedang ruku, tidak sampai dia berdiri, selesaikan. Dengan cepat baru ruku. Adapun diperkirakan imam akan berdiri, kita belum selesai, tidak boleh. Tidak boleh. Kita nanti tinggal ganti 1 rakaat. Tinggal nanti kita ganti 1 rakaat karena belum baca Al-Fatihah. Iya, walaupun Syekh Ibnu Utsaimin belum agak memaafkan di situ kalau dapat berdiri walaupun tidak selesai Al-Fatihah karena imam cepat, belum anggap dapat. Belum anggap dapat. Tapi yang paling hati-hatinya adalah kita berdiri tambahkan 1 rakaat. Iya. Makanya di dalam pembahasan ini untuk menjaga itu kita kalau tahu imamnya cepat, tidak apa-apa kita tidak baca iftitah. Jika bukan masbuk ya. Kita sebenarnya sama dengan imam dari awal. Tapi imam bacanya cepat. Langsung saya Al-Fatihah. Jangan baca iftitah. Karena iftitah sunnah. Apalagi kalau kita masbuk. Kalau kita masbuk memang jangan baca iftitah. Tidak ada sunnahnya iftitah kalau masbuk. Iftitah itu di awal takbiratul ihram bersama imam. Banyak orang masuk sudah masbuk iftitah lagi. Akhirnya dihabiskan di iftitah tidak baca Al-Fatihah. Dia membaca yang sunnah, tinggalkan yang rukun. Seharusnya takbir kalau masbuk, takbir Allahu Akbar langsung Al-Fatihah. Tidak sunnah lagi iftitah. Tidak sunnah lagi iftitah. Itu sebenarnya. Tapi kalau memang tadi itu seperti yang disebut oleh penanya, sampai imam berdiri, tidak boleh lagi. Itu tidak dianggap dapat 1 rakaat. Tidak dianggap dapat 1 rakaat. Wallahualam. Baiklah, saya ingin bertanya lagi Ustaz. Saya pernah lalu dengar Ustaz dari seorang dai melalui media sosial. Beliau mengatakan adanya istidraj dalam perkara ilmu, dalam ilmu. Apakah ini betul Ustaz? Atau bagaimana Ustaz? Istidraj Dalam ilmu. Jadi misalnya sudah kajian, sering kajian, banyak ilmu didapatkan, tapi tidak diamalkan. Maksudnya tidak semua diamalkan. Istidraj Ustaz. Biar ulama berarti itu. Biar sahabat. Nah, kita dituntut untuk belajar. Adapun mengamalkannya semampu kita. Iya kan? Kan Nabi jelas sekali hadis. Ayat dulu. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Hadis lebih terang. Idza amartukum bi amrin fa'tu minhum mastata'tum. Kalau saya perintahkan terhadap sebuah perintah, lakukan semampu. Para ulama ada mendengarkan 500 hadis, mereka amalkan 5 sebagai zakat. Untuk beramal dengan ilmu. Atau lewat 1 hadis diamalkan sekali. Supaya beramal dengan ilmu. Betul, lalai semua. Enggak. Istidraj itu definisinya adalah yang sesuai dengan ucapan Nabi saja. Idza ra'aitallaha yu'til 'abda ma yuhibbu wa huwa 'ala ma'asihi fa'lam annahu istidraj. Kalau kamu melihat seorang hamba, Allah beri yang dia suka. Allah beri yang dia cinta, padahal dia di atas maksiat. Itu dibilang istidraj. Nabi bilang begitu. Ketahuilah itu perlalaian. Istidraj itu perlalaian dari Allah. Dia di atas maksiat, tapi selalu diberi apa yang dia cinta. Dia mau mobil dikasih mobil, dia mau rumah dikasih rumah, padahal dia pelaku maksiat. Dia mau istri dikasih, pelaku maksiat. Itu dibilang istidraj. Hatta idza akhadahu lam yuflithu. Sampai nanti kalau Allah ambil dia tiba-tiba bangkrut, merugi. Itu dibilang istidraj. Adapun orang belajar dibilang istidraj, nanti kalau begitu nanti orang tidak mau belajar. Tidak mau belajar nanti. Ngapain kita belajar? Gak usahlah banyak belajar karena kita istidraj juga itu belajar. Itu agak bahaya juga itu. Iya. Memang tercela ada orang berilmu mampu amalkan ilmunya tapi dia tidak beramal. Tercela. Nah, ada orang berilmu mampu ini.
Imam Ahmad, kalau kita melihat musnad Imam Ahmad, berapa ribu hadis. Tapi kan tidak semua dari sekian ribu itu dia amalkan rutin setiap hari. Kan begitu susah. Tidak bisa kita bilang, oh Imam Ahmad istidrak, lalai gitu. Tahu jadi istidrak kan, istidrak itu lalai. Dilalaikan. Nah itu wallahualam. Jazakallah Ustaz. Karena memang perkara ini sudah tersebar di beberapa ihwa, kita nonton. Jadi lumayan mengguncang juga. Alhamdulillah antum sudah jawab Ustaz. Jadi Jazakallah, Ustaz. tidak belajar lagi ya. Ya makanya tuh langsung kayak aduh sudah belajar tapi banyak tidak diamalkan ini. Begitu Ustaz. Insyaallah jazakallah Ustaz. Baiklah yang ingin bertanya silakan. Ya di luar. Di luar bisa mengangkat tangan. Ada? Tunggu ada. Ada Pak, ada. Di luar dulu Pak. Ya silakan dibantu panitia. Bismillah, Ustaz. Izin bertanya, saya pernah dengar dari beberapa orang bahwa apa namanya, ini tentang beramal dengan ikhlas, Ustaz. Semata karena Allah katanya. Jadi katanya kalau misalnya kita beramal, misalnya bersedekah, bersedekahnya itu kalau ditanya kenapa kamu suka bersedekah? Ya saya suka membuat orang senang gitu. Atau misalnya dengan bersedekah itu sendiri saya sudah senang gitu. Itu untuk muslim apakah dia sudah mendapat pahala Ustadz? Atau benar-benar harus beramal itu atau bersedekah itu, oh ini harus karena dalam hati saya, karena Allah yang perintahkan begitu. Bukan karena semata saya senang begitu. Bukan karena semata karena saya suka lihat orang lain senang kalau saya berbuat seperti itu begitu Ustadz. Itu bagaimana Ustadz? Baik. Pertama kalau dia tidak ada keinginan dunia dulu. Kan dalam bersedekah, bahkan dalam beramal secara umum, jika tidak ada keinginan dunia di situ, itu tetap dikatakan ikhlas. Bahkan kalau dia niatnya membuat orang lain senang, tetap dikatakan ikhlas. Karena memasukkan kebahagiaan di hati saudara adalah sedekah. Berarti kan dianggap sedekah oleh Nabi. Dianggap sedekah. Idkhalus surur fi wajhi akhi sedekah. Kata Nabi, kamu memasukkan kebahagiaan di wajah saudaramu, di hati saudaramu, itu adalah sedekah. Jadi kalau kita bersedekah untuk membuat dia berbahagia, itu sudah sedekah. Yang dihindari adalah al-amal, ya, beramal tapi niatnya iradatu ad-dunya. Seperti yang disebut oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitab Tauhid. Yang ria, syirik, yang tidak ikhlas itu beramal, terus dalam amalan itu kita ingin yang segera. Kita bersedekah supaya kaya. Nah, itu yang bermasalah. Kita berumroh supaya hilang kemiskinan. Nah, itu yang dipermasalahkan. Padahal itu keutamaan, betul keutamaan. Tapi keutamaan itu tidak perlu diniatkan. Niat saja bersedekah. Keutamaan itu kan janji Allah. Dan Allah tidak akan pernah menyelisih janjinya. Allah tidak akan pernah menyelisih janjinya. Jadi jangan bersedekah meniatkan itu yang keutamaannya. Sedekah supaya dapat ganti yang banyak. Jangan diniatkan, itu namanya keutamaan. Itu janji Allah, tidak perlu kita niatkan. Bersedekah saja, Allah tidak akan pernah menyelisih janjinya. Jadi yang ria atau syirik atau sum'ah itu, ya syirik kecil atau syirik besar, kalau kita bersedekah menginginkan perkara dunia. Adapun dengan niat memasukkan kebahagiaan seorang, itu memasukkan kebahagiaan saja tanpa sedekah, sudah sedekah. Disebut oleh Nabi. Disebut oleh Nabi. Iya, misalnya kita di sini ada Pak Dukipli bertanya, akhirnya orang wajahnya berseri-seri. Wah, bersedekah Bapak. Iya, Masya Allah. Ini tidak harus pakai uang bersedekah. Tapi poin dari pertanyaan tadi saudara kita adalah saya ingin sampaikan bahwa memasukkan kebahagiaan di saudara itu sudah sedekah. Berarti kalau kita bersedekah kepadanya dan dia bahagia dengannya, itu namanya sudah sedekah yang berlipat lagi. Wallahualam.
Yang di luar masih ada? Yang bertanya? Ya ada. Ya, silakan. Oh, Abu Saro ini. Dilihat Senior, saya kan, senior. Dia lihat. Saya kira tidak dilihat wajahnya. Senior, Pak. Suara. Suara. Oh suara, ya ya. Khas itu ya, khas Parigi. Biar hanya suaranya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ingin bertanya Ustaz tentang berkaitan dengan bulan ini dan bulan depan, Rajab dan Sa'ban. Apakah ada amal-amal tertentu yang dicontohkan oleh Nabi yang kita lakukan di bulan Rajab ini dan bulan Sa'ban nanti? Jazakallahu khairan. Kalau Rajab tidak ada sama sekali hadis yang sahih terkait dengan Rajab. Semua hadis tentang Rajab kalau ada orang sampaikan itu antara dhaif dan palsu. Itu kesimpulan dari ulama kita yang sudah meneliti. Semua hadis tentang keutamaan Rajab tidak ada yang sahih. Iya, di sana sudah ada buku terkarang. Iya, keajaiban hadis aneh yang disebutkan terkait dengan Rajab. Terkait dengan bulan Rajab, tapi tidak ada yang sahih. Semuanya dhaif atau palsu. Adapun Sya'ban tidak ada yang sahih kecuali puasa. Nabi berpuasa di Sya'ban lebih banyak daripada di bulan lain. Selain Ramadan. Bulan yang Nabi paling banyak berpuasa selain Ramadan, Sya'ban. Jadi tidak ada yang sahih kecuali puasa. Adapun nisfu Sya'ban yang orang lakukan apa? Salat palsu. Hadis tidak sah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. Yang kedua Ustaz, tentang pelaksanaan tarawih di bulan Ramadan nanti, apakah menurun kualitas amalannya apabila dia misalnya tahun lalu dia sholat tarawih melakukan bacaan di dalam sholat tarawihnya itu 1 juz 1 malam, namun misalnya ketemu lagi dengan bulan puasa akan datang ini tidak sampai 1 juz 1 malam, apakah menurun dia punya kualitas imannya itu Ustaz? Kualitas iman ya? Amalnya, kualitas amalnya. Tentunya kalau dibilang menurun. Hanya saja kita kan di syariat ini seperti di masanya Umar, karena bacaan sudah tidak seperti bacaan waktu Nabi, belum memperbanyak rakaat. Di masa Nabi kan bacaannya Masya Allah. Kata Aisyah, jangan bertanya tentang panjangnya dan bagusnya. Jangan kau tanyakan, tidak mampu. Makanya di masanya Umar ketika memerintahkan sholat tarawih berjamaah, belum memperbanyak rakaatnya sampai 21. Karena sudah menurun. Orang untuk berdiri lama itu karena buktinya kita saja tunggu ruku. Kalau imamnya panjang, dah. Oh panjang-panjang ini, iya kan? Iya enggak Pak Dzulkifli? Jadi sengaja itu minum kopi dulu. Nggak mau masuk WC, tapi pergi masuk WC dulu. Karena air masih panjang. Bahkan ada orang sudah dari WC duduk dulu, tunggu ruku, baru lari. Kenapa? Karena orang yang bermasalah berdirinya. Bermasalah di berdirinya. Maka Umar radhiyallahu taala anhu, fikih beliau belum memperbanyak rakaat. Berdirinya kurang, rakaatnya diperpanjang. Itu fikih dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kalau itu yang kita lakukan tidak menurun insyaallah. Karena kan cuma berdirinya yang dikurangi, salatnya tetap, waktunya tetap. Wallahu alam. Bagaimana Bu Saro? Masih ada? Sudah? Cukup. Oke. Saya ke pertanyaan online lagi. Apakah ketika safar masih diwajibkan berjamaah di masjid walaupun masjidnya jauh, Ustaz? Tidak wajib. Musafir itu gugur Jumat dan jamaah. Itulah keringanannya. Kalau wajib jamaah berarti tidak boleh jamaah kosor. Tidak boleh jamaah kosor.
harus sempurna. Toh? Kalau wajib jamaah. Iya, Jumat saja yang merupakan kewajiban fardu ain gugur. Apalagi jamaah. Iya. Makanya di hadits Ibnu Umar beliau berkata, saya safar bersama Nabi, banyak safar. Saya safar juga bersama Abu Bakar, bahkan beliau tambahkan, saya safar bersama Umar, mereka tidak pernah Jumat. Tidak pernah Jumat. Iya, safar tidak pernah Jumat. Ya tentunya kalau Jumat saja gugur, apalagi apa? Jamaah. Ya gugur jamaah kalau kita safar. Tapi pahalanya tetap ditulis. Itulah keutamaan Islam. Kalau kita terbiasa waktu mungkin melakukan jamaah dan melakukan Jumat. Wallahualam. Baik Ustadz, masih pertanyaan online. Ini sambungan dari pertanyaan sebelumnya yang perkara sholat ketinggalan bacaan Al-Fatihah. Afwan Ustadz, jika bacaan Al-Fatihah kita tidak selesai itu ada 2 rakaat, apakah yang kita ganti 1 rakaat saja? 2 lah. Kenapa kita korupsi lagi 1 rakaat? Kalau kita ketinggalan 2 rakaat, ya 2 rakaat diganti. Karena la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Hadits Ubadah bin Samit dari Bukhari Muslim. Tidak ada salat bagi yang tidak baca Al-Fatihah. Tidak ada salat bagi yang tidak baca Al-Fatihah. Iya. Jadi apa yang tidak dibaca Al-Fatihah di dalamnya tidak dianggap. Itu seperti pendapat dari Imam Syafi'i, itu kalau dapat imam berdiri. Yang dimaafkan itu tidak dapat Al-Fatihah kalau dia dapat ruku. Karena ada hadis khusus. Itu saja yang kita kecualikan. Itu saja yang kita kecualikan. Adapun kita dapat berdiri, tidak sah tanpa Al-Fatihah. Wallahualam. Baiklah, kita ke pertanyaan langsung. Ya, silakan Pak. Begini Ustadz, ada hubungannya dengan penjelasan Ustadz tadi malam tentang sunnah yang namanya berlawanan dengan Al-Quran. Biasa pada perkiraan orang awam, mungkin pada jamaah sebelah, dia mengatakan ini kan cuma sunnah, ya. Kalau kita kerjakan dapat pahala, kalau kita tidak berdosa. Bisa Ustaz agak lebih dari 1 pertanyaan? Bisa. Iya. Iya. Begini, mungkin karena saya jarang ikut talim atau gimana, sehingga ada yang saya pahami bahwa itu sunnah merupakan ucapan dari Rasulullah, kemudian perbuatan dari sahabat yang ditetapkan oleh Rasulullah, ya, kemudian perbuatan dan perkataan daripada Khulafaur Rasyidin itu jadi sunnah. Jadi karena itu masih pada zaman Rasulullah sehingga itu semua masuk dalam sunnah. Ya. Yang saya tanya ke Ustaz, ya. Apakah dalam yang sunnah itu tidak ada yang wajib, sedangkan ya misalnya kalau isbal, Rasulullah katakan isbal ini itu yaitu kain yang di bawah mata kaki itu masuk dalam neraka, ya. Kalau secara saya pribadi itu merupakan sunnah yang wajib, karena apabila kita isbal, maka terancam kita masuk neraka apabila kita tidak tobat sampai kita meninggal. Kemudian yang kedua, yaitu ini saya dulu, nanti saya kembali, ya. Ini dulu Pak, 1 Pak ya. Nanti saya lupa. Supaya sebelum jauh. Jadi memang tadi malam itu kan kita kajian umum. Saya cuma bilang bahwa sunnah yang dimaksud dengan sini adalah lawan dari Quran. Maksudnya yaitu bukan Quran. Bukan Quran yang diinginkan dengan sunnah. Adapun kalau dirinci Pak, apa yang ada dalam sunnah seperti yang ada dalam Quran. Yang ada dalam Quran ada berupa kewajiban.
Ada berupa anjuran. Gitu Pak. Yang ada dalam sunnah juga begitu. Ada yang, itu maka saya bilang lawan dari Quran. Sunnah yang diinginkan adalah yang bukan di Quran. Tidak ada Qurannya. Paham kan? Yang Nabi saja ucapkan atau lakukan. Kalau dirinci lagi, ucapan Nabi ini, perbuatan Nabi ini, pembenaran Nabi ini bisa wajib, bisa sunnah. Begitu Pak. Bisa wajib, bisa sunnah. Itu kalau kita lawankan antara wajib dan sunnah. Makanya saya singgung tadi malam. Ada sunnah lawan wajib. Dalam sunnah ada yang wajib. Seperti yang Bapak sebutkan. Itu kalau itu rinciannya Pak. Rincian hukum melakukannya. Jadi kalau kita merinci, apa hukum melakukannya? Kebetulan tadi malam itu cuman kita babnya. Babnya adalah menjaga istiqomah di atas sunnah. Di atas sunnah ini, di atas yang wajib yang Nabi sunnahkan, yang Nabi perintahkan, atau di atas yang sunnah, yang Nabi anjurkan. Contohnya Bapak tadi bilang, isbal. Itu ditetapkan oleh sunnah. Tidak ada di Quran. Tapi apa hukumnya? Wajib. Jenggot. Tidak ada satu ayat pun yang mengatakan peliharalah jenggot. Kan begitu? Tidak ada. Tapi di Nabi perintahkan. Itu namanya sunnah Nabi. Sunnah Nabi yaitu Nabi yang tetapkan. Syariat juga dari Allah. Tapi hukumnya apa? Ini dia. Kalau kita bertanya, jadi tadi malam itu Pak, kita tidak bahas hukum. Kita bahas apa? Yang ditetapkan oleh Nabi. Dia adalah wahyu. Kedua dari Quran. Nah, jenggot wajib. Padahal dia sunnah. Sunnah maksudnya apa? Itu harus dipahami. Sunnah maksudnya ditetapkan oleh Nabi. Hukumnya wajib. Begitu Pak. Iya, itu tadi malam sebenarnya karena saya tidak rinci hukum. Kita cuma menyebutkan hal-hal yang sunnah. Yang sunnah artinya lawannya Quran. Bukan hal-hal yang sunat yang bukan wajib. Maka saya kasih tahu dari awal. Ini kita berbicara bukan membicarakan hukum wajib atau sunnahnya. Lawannya itu, bukan. Ini kita berbicara hukum menjaga diri di atas sunnah. Di atas ajaran Nabi. Itu tadi malam, Pak. Kalau dirinci hukumnya, maka dirinci satu-satu. Jenggot, apa hukumnya? Wajib. Isbal, apa hukumnya? Haram. Itu namanya rincian hukum, Pak. Rincian hukum. Wallahu a'lam. Silakan, Pak. Ingin saya lanjut lagi, ya. Kan begini Ustaz, saya orang yang pendosa dan banyak melakukan kesalahan dan mungkin cuma sangat sedikit melakukan amal soleh, ya. Ya. Begini Ustaz, bagaimana hukum apa namanya itu sehingga ada apa namanya semacam kiat untuk mendapatkan pahala, ya, tanpa mengeluarkan biaya, ya. Saya berikan contoh Ustaz. Misalnya sholat sunat rawatib itu ya 2 rakaat sebelum subuh, ya 2 rakaat sebelum dan sesudah duhur. Ada juga pendapat lain mengatakan bahwa 4 rakaat sebelum duhur, kemudian 2 rakaat sesudah maghrib dan 2 rakaat sesudah isya. Kemudian ditambah dengan apa namanya, ya, sholat sunat ghairu muakkad, yaitu ya dari mungkin ada pencernyataan bahwa barang siapa yang istiqomah sholat sunat 4 rakaat sebelum dan sesudah sholat duhur, maka terbebas dia daripada api neraka. Kemudian dari hadis lain atau apa betul tidak kan mungkin saya dengar di YouTube, barang siapa yang istiqomah sholat sunat 4 rakaat sebelum maghrib, maka mendapatkan pahala begitu itu. Kemudian itu juga
itu sholat sunat 2 rakaat sebelum maghrib. Ya, Anda tahu mungkin apakah hadis dari Ibnu Majah ratusan mengatakan sholat bagi mereka yang mau begitu. Tapi dari penjelasan hadis tersebut itu para sahabat itu melakukannya sehingga seperti telah melakukan sholat wajib karena banyak orang melakukan begitu itu. Ya. Bagaimana Ustadz? Ya, misalnya dalam suatu masjid, satu kondisi biasa ya karena ada kegiatan adanya keperluan kegiatan bagaimana sehingga biasa agak molor sedikit azan sehingga ada orang yang mau istiqamah melakukan hal-hal demikian yang saya sebutkan tadi, tidak usah sholat sunat karena waktu sudah lewat. Ya. Apakah ada dalil mengatakan bahwa itu tidak usah lagi sholat sunat karena kita terlambat nanti daripada fadilah sholat di awal waktu. Ya, ini Ustaz. Baik. Jadi tadi mungkin kita salah ucap tadi itu ya, masalah 4 rakaat sebelum maghrib ya. Salah ucap, mungkin sebelum asar ya. Tadi ada kita bilang juga 4 rakaat sebelum maghrib. 4 rakaat sebelum asar. Asar, iya. Berarti itu tidak masalah. Berarti salah ucap tadi toh? Karena Bapak bilang maghrib tadi. Baik. Untuk Masya Allah yang pertama itu Pak, yang kita bilang tadi, bilang banyak dosa sedikit amal. Sebenarnya kalau kita bertobat ya, habis dosanya. Dulu di zaman Nabi, sahabat Amr bin As, dosanya Masya Allah. Kalau dibilang dosa. Bahkan dia tidak suka sekali ketemu dengan Nabi Muhammad. Bahkan ketika Nabi menganjurkan sahabat untuk hijrah ke Habasyah, karena susah melakukan ibadah di Makkah, karena permusuhan musyrik, Nabi anjurkan mereka ke Habasyah. Dia ke sana. Dia hasut orang-orang sana. Bahkan dia masuk ke rajanya untuk hasut supaya diusir kembali ini muslim dari Habasyah keluar. Dia hasut, kejahatannya banyak. Iya, bahkan sudah memerangi Islam secara pemikiran begitu. Itu kan tentunya Bapak tidak sampai situ, toh? Kan begitu. Iya. Anggaplah sampai. Ini Amr bin As dapat hidayah. Dia pergi ke Madinah menuju Nabi SAW. Ketemulah dengan Khalid bin Walid. Iya, di jalan. Tahun yang sama dia masuk Islam. Kalau Khalid bin Walid, dia termasuk orang yang perang Nabi di perang Uhud. Iya, taktiknya dia itu yang Nabi kalah. Yang pura-pura mundur kemudian maju di balik gunung. Perang. Tapi Khalid bin Walid saat sana masuk Islam, selesai dia. Baiat Nabi. Amr bin As dia bilang, waktu dia mau salaman sama Nabi, dengan syarat dilupakan semua yang telah lewat. Karena menurut dia, saya paling karena menghasut orang. Iya. Dengan syarat dihapus semua yang telah lewat. Maka Nabi berkata kepadanya, tidakkah kamu tahu bahwa Islam itu menghapus apa yang sebelumnya? Orang kalau masuk Islam, tobat, hilang sebelumnya. Tidak perlu kita lagi lihat, tatonya banyak ini, apa semua lakukan sebelumnya. Tidak perlu begitu. Sudah dihapus walaupun tatonya belum dihapus. Iya. Islam begitu. Islam begitu, menghapus apa yang sebelumnya. Jadi tidak perlu kita bilang bahwa saya banyak dosa, enggak. Kullu ummati mu'afa kata Nabi. Setiap umatku itu dimaafkan. Selama dia mau bertobat. Selama dia mau bertobat. Kemudian masalah lanjutan tadi, alhamdulillah, tentunya kalau kita banyak kekurangan di sebelumnya, maka di
akhir selama ada kesempatan kita banyak beramal. Banyak beramal. Apakah amalan yang tadi seperti Bapak sebutkan? Apalagi kekurangan sebelumnya adalah tentang sholat fardu. Maka cara menutupnya adalah dengan banyak melakukan sholat sunnah. Kalau sebelumnya kita kurang sholat fardu, maka nanti di hari kiamat, ketika sholat fardunya seorang kurang, Allah akan mengatakan, unduru, lihat dulu, perhatikan hambaku. Apakah dia punya nawafil? Apakah dia punya sholat sunnah? Kalau dia punya sholat sunnah, maka itulah yang menutupi kekurangan di sholat wajib. Nah, sholat sunnah yang Bapak sebutkan tadi, alhamdulillah. Rata-rata kan di hadits Bukhari Muslim, atau di luar daripada Bukhari Muslim. Iya, yang belum sebutkan tadi itu semuanya sah, kecuali 4 rakaat sebelum asar itu diperselisihkan. Ada yang mendoibkannya, Pak. Rahimallahu mru'an shalla qabla al-asr arba'an. Allah merahmati kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah merahmati seorang yang salat 4 rakaat sebelum asar. Itu hadis diperselisihkan. Kalau yang itu. Kalau yang itu. Tapi ada yang mensahihkan. Ada yang mensahihkannya. Sebagian ulama mensahihkannya. Al-Hafidz Ibnu Hajar sebutkan di kitab Bulughul Maram. Di masalah salatut tatawwu. Salat sunnah. Salat sunnah. Iya, belum sebutkan itu hadis. Adapun yang rawatib Sahih Bukhari Muslim dari Ibnu Umar yang belum sebutkan tadi itu 2 sebelum subuh, 2 sebelum duhur, 2 setelah duhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya, itu hadis Bukhari Muslim. Iya. Adapun 4 sebelum duhur, 4 sebelum asar, 4 sebelum duhur, 4 sebelum duhur, setelah duhur, itu juga sahih. Tapi bukan dari yang disepakati Bukhari Muslim. Tapi sahih dari sebagian istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tadi yang juga beliau sebutkan 2 rakaat sebelum maghrib. Memang itu Bukhari Muslim kali itu. Salatlah 2 rakaat, salatlah sebelum maghrib. Salatlah sebelum maghrib, salatlah sebelum maghrib bagi yang mau. Bagi yang mau. Kemudian yang beliau sebutkan tadi masalah ada orang akhirkan adzan gitu Pak ya. Kemudian tidak melakukan yang sunnah. Memang jika sudah iqamat sholat, tidak ada lagi sunnah. Kan sholat wajib lebih utama daripada sunnah. Itu ada dalil, idza uqimatis sholat fala sholata ilal maktubah. Apabila telah diiqamat sholat, maka tidak ada lagi sholat kecuali sholat wajib. Kecuali sholat wajib. Jadi seperti itu Pak. Terus juga orang yang tidak melakukan yang sunnah tadi itu, perlu dilihat lagi sunnah apa yang dia tidak lakukan. Apakah yang rawatibnya atau sunnah yang tidak rawatib. Misalnya orang biasa kalau kajian isya lanjut. Apakah adzan dulu atau nanti adzan setelah kajian, tidak melakukan sholat sunnah sebelum isya, tidak masalah. Karena belajar lebih utama daripada sholat sunnah mutlak. Sama juga sebelum maghrib Pak. Makanya Nabi bilang liman sya'a, bagi yang mau. Artinya kalau misalnya langsung mau melakukan yang wajib, tidak apa-apa. Tidak masalah, karena memang Nabi bilang bagi yang mau. Bagi yang mau. Jadi siapa yang mau, dan tentunya yang mau terus waktu masih ada. Kan kadang sebagian masjid, maghrib adzan langsung apa? Iqamat. Langsung iqamat. Tidak apa-apa. Karena memang Nabi bilang bagi yang mau. Bagi yang mau. Iya, seperti itu Pak, wallahu a'lam. Lanjut. Maaf, mungkin agak aneh sedikit. Masih Ustaz, ya cuma kiat-kiat daripada saya sendiri saja. Ya. Karena mungkin ada hadis saya dengar atau apa benar atau tidak. Maka di padang mahsyar nanti atau mulai dari alam barzah, ya orang sudah
mulai menyesal. Ya, bahwa kenapa saya cuma melakukan amal-amal ini cuma sedikit-sedikit begini. Ya. Sehingga ya timbul pemikiran saya secara pribadi bahwa saya berusaha ya cuma mungkin dalam pikiran saja berusaha untuk melaksanakan sunnah ya yang ya berasal dari Rasulullah betul, yaitu hadisnya sahih. Kita tidak memandang ini apakah amalannya sunnahnya ringan atau bagaimana ini begitu itu. Anggaplah kita masih sangat kekurangan, sehingga ya kita upayakan semaksimal mungkin ya, sampai batal yang sangat maksimal untuk melakukan amalan sunnah, karena ya mengingat dari perkataan yang dilakukan oleh Ustadz ulama bahwa semua akan menyesal nanti ya, karena di padang mahsyar nanti itu ya apa yang kita lakukan di dunia akan diperlihatkan nanti hasilnya begitu itu ya. Baik. Ya, masih aneh sih. Apakah terlalu berlebihan begini saya Ustadz begitu itu? Ya. Enggak, enggak masalah itu. Tapi selama tidak ada bertentangan dengan yang lebih utama. Kan kadang itu kita mau melakukan amalan ada yang lebih utama. Iya, ada yang lebih utama. Sudah enggak masalah itu Pak. Cuman yang menyesal di hari kiamat nanti itu diayatkan, dikatakan Pak, orang yang lalai. Adapun kita antara amal dengan amal, orang tidak menyesal. Yang lalai Pak yang menyesal. Yang lalai. Di Quran dikatakan, antakulu nafsun ya hasrata ala ma faradtu fi jambillah. Wahai, ya amat menyesalnya saya atas kelalaianku. Yang lalai Pak. Adapun kita tidak bisa beramal karena ada amalan lebih utama, tidak lalai namanya itu Pak. Yang menyesal itu yang lalai. Dia adzan, hanya scroll HP, YouTube, Facebook, tidak sholat antara adzan iqamah, itu dibilang lalai Pak. Kalau antara amalan misalnya kita tidak lakukan sholat karena ada yang lebih utama kita lakukan, tidak lalai namanya itu. Yang lalai saja itu yang menyesal. Yang lalai. Begitu Pak, wallah. Silakan Nabi. Tapi Ustaz, terkait sholat sunnah rawatib bagi laki-laki, apakah lebih utama dilakukan di rumah atau di masjid? Kemudian untuk perempuan, ketika mereka mau mengamalkan sholat sunnah rawatib, apakah ketika mendengar salah satu masjid untuk menunggu selesai azan? Karena biasa di rumah itu masjid beda-beda azan, kadang yang satu duluan, yang satu belum. Jadi apakah bagi ibu-ibu itu menunggu semuanya masjid itu selesai azan baru melakukan sholat sunnah, atau salah satu masjid? Demikian. Untuk laki-laki lebih utama di rumah. Nabi SAW lebih banyak sholat sunnah di rumah daripada di masjid. Karena memang beliau berpesan, la taj'alu buyutakum kubura. Jangan pernah menjadikan rumah kalian seperti kuburan. Tidak pernah dipakai sholat. Kan kuburan tidak pernah dipakai sholat. Rumah yang tidak pernah dipakai sholat itu kuburan. Jangan sampai kita kuburan baca Quran, di rumah tidak pernah. Iya. Itu menjadikan rumah seperti kuburan, kuburan seperti rumah. Seperti padahal rumah tempat ibadah, kuburan bukan tempat ibadah, tapi tempat mengingat mati. Kan begitu. Jadi lebih utama kita di rumah. Tapi para ulama mengatakan dengan syarat kita tidak akan luput takbir. Kalau kita luput takbiratul ihram, maka lebih utama kita di masjid. Karena kan keutamaan mendapat takbiratul ihram lebih utama daripada sholat sunnah. Itu lagi yang harus kita perhatikan. Karena tidak ada sholat sunnah kalau sudah qomat. Berarti lebih utama kita takbiratul ihram.
Jadi kita kalau memang akan membuat kita tidak dapat takbiratul ihram, lebih utama di masjid daripada di rumah. Bagi akhwat, bagi perempuan yang di rumah, dia kan tidak ada hubungannya dengan iqamat. Bahkan tidak ada hubungannya dengan adzan, yang ada hubungannya dengan masuknya waktu. Kalau sudah masuk waktu, dia sudah boleh sholat sunnah qobliyah. Walaupun belum ada. Dia itu waktu. Masuknya waktu. Dan walaupun sudah qomat di masjid, dia masih boleh sholat sunnah. Karena tidak ada hubungannya dengan iqamat. Perempuan tidak ada hubungannya dengan iqamat. Ketika dia sholat di rumah. Kecuali sholat di masjid, tentunya terikat dengan iqamat. Begitu. Wallahualam. Satu lagi Ustaz, terkait birrul walidain kepada kedua orang tua. Kebiasaan misalnya kita ketika libur pulang ke rumah orang tua, biasa kita belikan oleh-oleh seperti misalnya jam, kemudian terkait baju koko untuk sholat. Dengan harapan kita sampaikan kepada orang tua supaya pakai sholat. Dan jam untuk dipakai melihat waktu sholat. Ketika itu orang tua sudah tidak ada. Apakah amalan itu masih bisa kita lakukan kepada kakaknya orang tua dengan niat seperti itu sehingga bisa juga orang tua mendapat pahala atau tidak Ustaz? Demikian. Maksudnya bajunya kita kasih? Iya, baju misalnya kita pulang kampung kasih. Iya, itu namanya kan kita lanjutkan itu sedekah atas nama orang tua. Jadi kita ada jam tangannya orang tua, kita kasih. Itu namanya sedekah atas nama orang tua. Dia dapat pahala selama jam itu dipakai. Dia dapat pahala selama baju itu dipakai. Iya begitu. Dapat pahala dengan niat ya, kita harus niat bahwa ini sedekah untuk orang tua atas nama orang tua. Nah, karena sepakat para ulama sedekah atas nama orang tua sampai pahalanya. Sampai pahalanya. Wallahualam. Ya, Abu Khadijah. So. Oh, Abu Namira. Abu Namira. Tuh, ini dulu Pak, saudara tadi. Tes. Dari Di luar. Bismillah. Afwan Ustaz, mau bertanya. Bagaimana hukumnya jika begini, kita membeli sesuatu, kemudian kedarulah si penjual tidak ada uang kecil untuk kembalian. Jadi dia bilang ini mau disimpan untuk pembelian selanjutnya atau diikhlaskan saja? Dia paksa orang ya. Karena ada teman Ustaz yang bilang kata dia pernah dengar itu tidak boleh begitu. Iya, kan itu memaksa orang namanya. Memaksa untuk membeli, maksa untuk ikhlas. Tidak boleh. Iya, dia harus bilang ini belum, dia bilang saja, tidak usah paksa begitu. Dia bilang saja, belum ada kembalian Abu. Kalau dia bilang, cari. Cari, dia pergi cari dulu. Kalau dia tidak ridho permen, karena masalahnya nanti dia tidak suka kalau dibayar pakai permen. Kan begitu, enggak. Dia suka enggak, ridho enggak, dikasih bayar nanti kumpul permennya yang dia kembalikan, kemudian datang pergi bayar pakai permen. Kan dia enggak ridho juga begitu. Makanya enggak bisa. Itu syarat jual beli itu sah antarodin. Harus ada saling ridho antara pembeli dan penjual. Tanpa ada saling ridho, enggak jadi. Enggak boleh. Jadi sekarang pilihannya karena kita masih di majelis akad, boleh batal beli. Oh, kalau tidak ada uang kecil, tidak jadi paling. Boleh batal, kan ini masih majelis akad. Kalau yang membelinya yang memberikan itu, misalnya dia bilang, oh simpan saja nanti untuk selanjutnya. Alhamdulillah. Oh. Tapi dia harus ingat, dia catat. Iya. Kalau dia langsung bilang, oh simpan saja kalau begitu, nanti saja. Berarti kan dia dari awal bilang mau disimpankan. Tapi tidak digandakan. Tidak. Alhamdulillah. Yang kedua Ustaz, boleh. Bagaimana apa hukumnya kita memberikan uang kepada pengamen, kan yang sekarang banyak yang pakai kostum boneka begitu Ustaz, atau karakter kartun. Apa hukumnya kita kasih uang begitu? Begini saya, itu pemerintah Palu gimana? Membolehkan atau tidak ada larangan ya?
Itu kan pengemis masa kini itu. Sama itu, pengemis itu saudara. Berarti dilaranglah sama pemerintah. Pengemis itu. Ya? Iya, enggak. Kalau dilarang itu masalah aturan pemerintah. Kalau pemerintah larang kasih, enggak boleh kita kasih. Jazakallah khair. Ya, Bro Yan. Bismillah Ustaz, terkait dengan rumah tangga Ustaz, suami istri. Bah. Begini Ustaz, kadang itu kalau dengan istri, biasa kadang istri punya salah Ustaz. Cuman biasa lantaran egois dia, dan dia apa namanya gengsi untuk minta maaf Ustaz. Jadi didengar ini. Jadi kita juga biasa kadang supaya tidak berlarut lama Ustaz, jadi kita yang minta maaf. Jadi maksudnya apakah itu mendidik istri kita akan seperti terus nanti atau bagaimana Ustaz? Ada solusi lain kah atau bagaimana Ustaz? Masya Allah. Iya, sebagai suami enggak apa-apa. Enggak apa-apa kita ajar dia minta maaf. Ya, maksudnya kalau dia enggak minta maaf, enggak apa-apa kita minta maaf. Untuk mengajarkan dia bahwa kalau salah itu harus minta maaf. Enggak apa-apa. Namanya pengajaran itu. Pengajaran. Ya kan kita memang diperintahkan mengajarkan istri dalam apa. Termasuk itu. Minta maaf. Jadi kalau dia salah tapi tidak minta maaf, ajarkan saja. Minta maaf. Jadi kita yang minta maaf Ustaz ya? Minta maaf saja. Oh, maksudnya kita laki-laki Ustaz? Laki-laki. Oh iya. Kan namanya tidak terima dia ya. Iya. Nah, jadi wah bahaya juga ini. Iya. Jadi laki-laki itu bukan berarti dia langsung tidak jadi laki-laki karena minta maaf. Enggak. Ya kan itu bagian dari tawadhu. Harga diri itu ya. Mau di mana harga diri ini ya? Enggak. Itu laki-laki. Dia dengan meminta maaf, tawadhu, merendah, tanazul, itu malah mengangkatnya. Bukan merendahkan. Iya. Bukan merendahkannya. Itu kalau Islam. Islam itu orang mengalah. Iya, orang mengalah karena ada maslahat, itu malah dia akan ditinggikan. Sebaliknya nanti malah dia akan dihargai oleh istrinya. Ya, Nabi biasa sallallahu alaihi wasallam begitu. Banyak memaafkan. Banyak memaafkan. Waktu istrinya pukul itu tangannya pelayan, pecah piring, Nabi cuma bilang, lagi cemburu ibu kalian. Belum maafkan. Istrinya, Nabi ini, padahal bisa saja belum marah kau. Iya, enggak. Iya, belum dipecah piring, Pak. Enggak sih, Pak. Enggak. Iya. Cuma kadang Ustaz harga diri biasa Ustaz jadi kayak enggak. Masya Allah Ustaz. Enggak apa-apa, Ji. Iya. Alhamdulillah. Berarti kita minta maaf saja Ustaz. Minta maaf saja, enggak ada masalah. Daripada berlarut-larut. Oh iya Ustaz. Kan kita ini singa rumah tangga Ustaz biasanya kan. Iya, nanti lama masalahnya dia itu kalau kita tidak minta maaf, Pak, kita dikasih punggung terus. Kan kita juga yang masalah, Pak. Kita juga yang masalah. Dan Yes, Ustaz. Jazakallah khair Ustaz. Iya. Ini kayaknya mewakili semua kayaknya ini. Semua. Jazakallah khair. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Ana pernah beli barang senilai 300, kemudian saya tanya apakah antum yang punya? Bilang nama antum. Ya. Kemudian saya bayar dengan senilai itu. Kemudian saya pulang. Saya mengambil kendaraan. Setelah saya sampai di tempatnya, saya mau ambil barangnya karena itu saya sudah bayar. Kemudian dia bilang itu bukan harganya. Jadi saya
heran, loh kok bisa berubah padahal kita yang punya. Dia bilang suami saya mengatakan harganya bukan begitu. Nah, jadi dia kembalikanlah dengan uang itu kepada saya. Kemudian saya bertanya, bagaimana saya ini? Saya sudah membelikan bensin, membayar lagi seseorang untuk membantu saya. Dia bilang, saya akan tanggung semuanya. Jadi yang saya tanyakan Ustadz, apakah lebihnya pembayaran saya itu halal atau tidak? Dia kembalikan uang tak? Kembalikan. Cuman dia ganti juga uang bensin. Uang pokok kembali, terus uang tambahan transportasi dia tambah. Jadi yang saya tanyakan itu tambahannya. Iya, baik. Bagaimana? Baik. Itu ndak masuk, apakah masuk riba atau bagaimana Pak ya? Ndak masuk. Itu dimaafkan Pak, itu namanya wakaf. Wakos. Ya bukan wakaf ya, wakos. Wakos itu selisih yang kita bayarkan ke orang ketika ada kesalahan. Tidak apa-apa, dimaafkan. Itu seperti bai'u al-musarrah. Iya, jual beli kambing. Orang membelinya karena air susunya banyak. Jadi ada orang dulu jual beli nakal. Dulu kan orang beli kambing, beli onta, beli sapi karena yang air susunya. Jadi dia nakal, dia bawa ke pasar. Sebelum bawa ke pasar, dia tahan dulu air susunya. Supaya kelihatan banyak. Akhirnya dia jual. Di pasar orang melihat karena banyak air susunya. Setelah dia perah itu air susunya, ternyata tidak datang-datang lagi. Itu ternyata sudah dia tahan. Maka Nabi membolehkan untuk dia kembalikan. Wasok min tamar. Dan 1 sok dari kurma. Sebagai balas ganti rugi, dia telah ambil air susu. Itu ganti rugi Pak, dimaafkan. Ganti rugi bensin tak capek, itu dimaafkan. Bukan riba. Wallahualam. Ya. Tes. Tidak ini sudah. Abu Bakar ya? Tadi antum. Iya. Terima kasih Ustaz. Saya pernah bertransaksi dengan seorang Chinese. Masya Allah. Iya. Chinese Nasrani kalau tidak salah. Jadi waktu itu saya beli jualannya di tokonya. Barangnya sudah disimpan di atas meja. Terus uangnya saya sudah bayarkan ke ibunya. Uangnya sudah dia pegang. Tetapi karena anaknya dengan lancang memindahkan motor saya dengan kasar, dengan membanting, tidak juga sampai terbalik. Dan saya lihat, saya langsung membatalkan transaksi tersebut. Dan saya langsung mengambil uangnya, dan saya langsung marah, langsung saya pergi. Apakah itu salah Ustadz? Karena perbuatan yang tidak nyaman dengan saya, sehingga saya membatalkan transaksi tersebut. Itu satu Ustadz. Itu seharusnya tidak Pak ya. Kalau ada kejadian yang keluar dari akad, jangan kita batalkan akad. Jangan. Itu namanya luar akad, Pak. Itu kan tadi luar akad. Enggak boleh kita batalkan. Gara-gara ada kejadian di luar akad. Ya, anaknya Ustaz. Iya, anaknya yang punya toko. Kasihan tahu yang punya toko. Nah, kan muslim itu pas harus menjaga hatinya orang. Menjaga hatinya orang, kalau sudah akad ya akad. Makanya enggak boleh akad di akadnya orang. Enggak boleh lamar di lamarannya orang. Kan begitu Pak? Itu untuk menjaga hatinya orang. Kalau ada urusan masalah dengan tukang parkir, itu masalah lain. Anaknya yang biar anaknya Pak, biar bapaknya. Tapi kan di luar akad Pak. Jangan dibatalkan akad gara-gara itu. Jangan. Kita harus memisah. Pisahkan akad dengan kejadian lain. Ikan patah? Oh iya, iya. Satu lagi Ustaz. Apalagi kalau sudah waktu itu sudah deal. Sudah Ustaz. Enggak boleh. Iya, jangan. Kita punya pilihan itu selama masih dalam transaksi. Kasihan orang tuh. Oh, iya. Nanti orang juga bilang, "Wih, ini Pak Jenggo." Tuh. Iya Ustaz. Itu yang sampai Iya. itu yang sampai sekarang mengganjal
Karena jangan. saya sudah Apalagi nih, nanti ditanya nama tak Abu Bakar. Perasaan Abu Bakar pemaaf. itu juga yang menyebabkan sampai hari ini saya tidak pernah belanja di tokonya, Ustaz. Ngeri lagi. Iya. Iya. Nah, Ji, waktu itu kan selesai pada. Iya, Pak. Iya, Iya, Ustaz. seharusnya begitu. Nggak apa-apa, Ji. Nanti nggak belanja lagi di tokonya. Tapi transaksi waktu itu seharusnya kita nggak batalkan. Iya, Ustaz. Udah. Satu Iya. lagi, Ustaz. Terkait sholat berjamaah di masjid tadi, Ustaz. Di tempat kerja saya ini, Ustaz, ada 3 masjid. Satu masjid karena toiletnya tidak terawat dengan baik, kadang tersumbat atau kadang ini kan biasanya kalau mau sholat kan mau buang air kecil dulu. Nah, itu saat ini saya sudah tidak sholat di situ. Nah, sekarang ada 2 masjid lagi yang menjadi pilihan. Saya sebutkan saja, satu Al-Quwa, satu dengan Masjid Jami yang di Ki Hajar kalau tidak salah, setiap Utista. Al-Quwa ini agak sama-sama sih azannya, tapi saya lebih nyaman sholat di Al-Quwa, cuman kadang-kadang terlalu cepat, agak lebih cepat dibanding masjid yang satunya. Jadi kadang-kadang kalau saya pergi sholat di Al-Quwa, di Al-Quwa sudah sholat, tetapi masjid yang di sebelahnya saya masih dapati sholat 4 rakaat sholat sunnah. Apakah kira-kira kalau saya memilih meninggalkan masjid Al-Quwa yang sudah sholat, saya pindah ke masjid sebelahnya yang masih bisa dapat 4 rakaat sholat rawatib, itu tidak mengapa, Ustaz? Sudah masuk masjid? Belum, Ustaz, masih di halaman. Masih di halaman? Iya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Iya. Kalau belum di dalam masjid? Iya, belum dalam masjid, Ustaz, masih di luar. Nggak apa-apa. Oh iya. Iya, kalau dalam masjid ikut saja. Iya kan? Karena kita sudah ke masjid itu. Iya, kalau kita ke masjid, sudah ke masjid itu. Lain kali tinggal kita pilih, jangan ke sana memang kalau kita terlambat. Iya, Ustaz, kadang-kadang mau dapat. Soalnya kalau di masjid yang satunya kadang-kadang imamnya berganti-gantian, dan kalau saya lihat juga kadang-kadang juga ada perbuatan-perbuatan itu yang Makanya jalan keluarnya Al-Quwa saja tapi cepat. Iya itu, Ustaz. Kadang-kadang Begitu saja daripada kita ke sana tapi ada ini dan itunya. Iya itu, Ustaz. Lebih baik kita kasih segera saja di Al-Quwa, kita pergi cepat. Itu lagi PR-nya sekarang, Ustaz. Harus cepat. Iya. Kasih kerja saja itu PR. Iya. Barakallahu fikum. Ya, Ustaz. Makasih, Ustaz. Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam. Ya, baiklah, dengan pertanyaan tadi tanda berakhirnya program tanya jawab Ayub. Jadi yang masih ingin bertanya bisa tanya langsung, dan jangan lupa hadiri pembahasan kita berikutnya hadis Arba'in di SDT Lukmanul Hakim Jalan Keramik jam 10 pagi ini. Ada tanya jawab juga, saya lihat sini. Jadi untuk teman-teman yang masih ingin bertanya bisa tanya langsung sama Ustadz. Dan untuk itu kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.